سلامة ديننا دنيانا وآخرنا بنية الدعاء والقبول وبجاه سيد الخلق المقصود والمأمول وعلى ما نوى السلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب بركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته شيخ الله لهم الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah pagi hari ini bisa menghirup udara segar, lalu bisa bertatap muka dan bisa melakukan ibadah salat subuh dengan berjamaah, lalu bisa melanjutkan pengajian di pagi hari ini. Harapan kita semuanya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita telaah, dan apa yang kita kaji bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para wali-wali itu banyak sekali, salah satu di antaranya inilah As-Sirris Siqti. Man qasada mawdi'an, barang siapa yang sengaja mendatangi suatu tempat, yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan dalam tempat itu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad u'tiya rawdatan fil jannati, maka dia akan diberi pertamanan nanti di dalam surga. Cari dawi seorang waliullah Sirrus Siqti, sapa wae teka nanggone panggonan iku sing diunekno bacaan qasidah, bacaan sholawat, bacaan maulidin nabi. Cari ni dawi waliullah niki wong iku calone bakal diparingi pertamanan swarga. Nah, peringatan Maulid Nabi biasanya kalau kalangan orang-orang Islam yang ada di Jawa Tengah itu biasanya yang dibaca adalah Maulid Al-Barzanji yang disusun oleh seorang ulama besar, Mufti Syafi'i, yang bernama Syekh Ja'far Al-Barzanji. Disingkat dengan Berjanjenan.
Dilek tiang Jawa Tengah mriko nanti peringatan Maulid Nabi maca apa berjanji. Nah, meh padha ambek berjanjinan, janji bahasa Indonesia, berjanjenan. Nek ten Jawa Timur peringatan Maulid Nabi biasanya yang dibaca adalah ialah kitab yang disusun oleh seorang ulama ahli hadis yang mengarang kitab Taisirul Wusul ialah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Disingkat dengan bahasa yang cukup bisa dipahami oleh kita semuanya ialah tibaan. Nanti kang tibaan. Nek berjanjinan ini biasanya Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka, assalamu alayka atqal atqiya'i. Assalamu alayka. Biasanya berjanjinan itu yang dibaca. Assalamu alayk min rabbis samai. Assalamu alayk. Itu biasanya. Dan lagi itu biasanya dibaca oleh kalangan teman-teman kita ketika membaca sholawat terbang hadrah. Lalu salawat tibaan di sini cukup populer kalau di Jawa Timur. Kait mulai teko Ngawi, Banyuwangi, Malang. Niki nek selawatan biasane sing dolekno tibaan. Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya, itu dibaca oleh kalangan umat Islam di Jawa Timur dalam memperingati Maulidin Nabi. Lain lagi dengan peringatan Maulidin Nabi yang dilakukan oleh kalangan jamaah Arab. Biasa yang dibaca adalah Simtud Duror, Maulid Habsyi. Asyraqal kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadad. Biasanya jamaah. Ada juga peringatan Maulidin Nabi membaca sholawat burdah. Allahumma sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Biasanya begitu. Ya semacam-macam lah. Yang jelas semuanya itu adalah bacaan sholawat. Isinya tiada lain sanjungan dan pujian kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bi annahu ma qasada dzalikal mawdi'a, bahwasanya orang yang datang dalam peringatan Maulidin Nabi itu tidaklah mereka itu datang ke suatu tempat yang di dalam tempat itu diperingati hari kelahirannya Nabi itu illa limahabbatihi, kecuali orang yang datang itu dijiwai oleh rasa cintanya kepada beliau Rasulullah. Iku lho panjenengan umat Islam iki teko peringatan Maulid Nabi iku gak ono lek gak diene cinta nang Kanjeng Nabi, itu ndak mungkin. Ya. Dia datang dari jauh, dia datang dari dekat, kadang-kadang gowo buah-buahan sak marang digowo awe sing gowo. Aku melok peringatan Maulid Nabi, buah itu sak kebo tak kekno ndi kene Mas. Aku yono melok peringatan Maulid Nabi, tak gawakno apem, tak gawakno roti, tak gawakno tumpeng, kadang-kadang sego kuning, his macam-macam lah itu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai aku maka dialah patut bersama aku untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong teko nang peringatan Maulid Nabi niku nek boten muhabban duwe rasa cinta gak mungkin. Mbok nek tekone kepin golek tumpeng tok karo. Lah wong sing jenenge ati kebuntel kulit ya mosok ero. Jadi pepatah bahasa Indonesia, dalamnya lautan bisa dijajaki, dalamnya hati siapa tahu. Tapi kita kan tidak boleh suudzon. Ono wong teko ae iki golek panganan tok ya gak boleh. Suudzon jenenge. Yang jelas orang yang datang menuju peringatan Maulidin Nabi itu pada umumnya hatinya itu pasti punya rasa cinta. Walaupun cintanya itu ada yang kelas-kelas, ada yang cintanya besar, ada yang cintanya sedengan, ada yang cintanya itu sangat rendah. Yang jelas punya rasa cinta itu. Lah Nabi itulah adalah orang yang betul-betul orang terhormat, orang yang paling pilihan dari atas segala pilihan, orang yang paling bagus dari segala yang bagus. Orang yang paling sempurna dari segala manusia, yang paling sempurna adalah beliau Nabi. Karena dari pelajaran kita dalam ilmu tauhid itu, jumlah para nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. 124.000 nabi itu adalah orang-orang pilihan, bukan sembarangan. Lalu jumlahnya para rasul itu ada 313. Itu pun juga orang-orang pilihan. Dari 124.000 nabi, 313 para rasul itu diselektif lagi yang paling bagus dalam metode dakwahnya, dalam ketabahannya dan kesabarannya, itu diselektif lagi menjadi 25 nabi.
Dari 25 nabi, nek pelajaran kita dalam ilmu tauhid yang tertulis dalam kitab Aqidatul Awam, Mata Idris Nuhun Huduma Salih wa Ibrahim kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Ya'qub Yusuf wa Ayyub ukhtada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaiman uttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Tawaya. Jumlahnya pas genep ada 25 rasul. Apa tuh Pak bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi itu belum tentu rasul. Tapi kalau rasul itu sudah jelas lo pangkatnya gimana? Masih setingkat lebih tinggi derajatnya rasul dibandingkan dengan nabi. Dari 25, dari 313 metode dakwahnya yang paling bagus, ketabahan dan kesabarannya yang paling bagus ada 25. Masih diselektif lagi yang paling utama daripada itu ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Selawi kowe sik ana apa aneh sing paling apik mari daripada selawi. Berapa Pak? 5. Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Kemudian kelima adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini masih diperas lagi, masih diselektif lagi. Yang tertinggi, terutama dan termulia beliaulah yang disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Beliaulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu beliau ini disebutlah Al-Mustafa, orang yang pilihan daripada segala yang dipilih. Jadi pilihan yang terpilih lagi adalah beliaunya. Itu kalau kita baca salawat Buddha itu kan, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami. Dia disebut Al-Mustafa. Dan itu beliau Nabi Muhammad itu kehebatannya bukan diakui orang Islam saja, orang non-Islam pun juga mengakui. Pada tahun 1978 ada seorang profesor yang namanya Michael Hart. Profesor Michael Hart ini adalah orang Jerman. Beliau adalah seorang ahli di bidang matematika, ahli di bidang ilmu psikologi, dan ahli bidang hukum, pun juga beliau ahli di bidang ilmu sejarah. Nah, sing jenenge profesor niku biasane ndasi budak-budak. Jarang profesor sing rambuté gak budak, rata-rata ndasi budak. Kirangan apa? Saking nemene lek mikir nanti rambutnya brodoli. Lah Profesor Michael Hart mengadakan penelitian memakan waktu 4 tahun lamanya. Di meneliti itu tidak hanya 1 tahun, 4 tahun lamanya penelitian melakukan riset di daerah Perancis. Kenapa penelitiannya kok tidak di Amerika, kok tidak di Jerman sendiri, kok di Perancis? Karena menurut beliaunya perpustakaan yang paling lengkap di dunia itu adalah Perancis. Buku-buku yang paling akeh dari kalangan wong zaman kuno, zaman abad pertengahan sampai jabat abad yang akhir-akhir paling lengkap itu adalah Perancis menurut beliau. Nah, mengadakan penelitian yang memakan 4 tahun lamanya itu ternyata setelah diteliti maka ditemukanlah berapa tokoh-tokoh yang mempengaruhi peradaban dunia. Itu ditemui ada 100 tokoh. Penelitiannya itu dipedul digawe saya mendadul sampai makan waktu tahun itu tiba-tiba pemimpin sing mempengaruhi peradaban dunia niki enok 100 gawe. Ada yang namanya pemimpin mempengaruhi peradaban dunia itu adalah Master Edison. Ialah orang yang menemukan lampu listrik. Lah yang namanya lampu listrik itu adalah kebutuhan hampir semua orang hidup di dunia ini, butuh listrik. Coba kalau kita telaah ya. Orang setrika butuh listrik. Mau menyalakan yang namanya magic jar butuh listrik. Masak butuh listrik. Mau apa lagi? Mau nyalakan TV butuh listrik. Mau gunakan laptop butuh listrik. HP ngecas butuh listrik. Apalagi Pak? Diarani nyetel radio TV butuh listrik. Hampir semua kehidupan ini tidak bisa lepas daripada sentuhan yang namanya listrik. Lah kalau dulu-dulu orang itu menggunakan listrik itu 100 watt sudah cukup, 75 watt cukup, 125 watt cukup. Sekarang ini kebutuhan listrik itu hampir setiap rumah tidak kurang dari 900 watt. Ya mesti ae biyen niku mek gawe ngurupno lampu jero tengah kamar.
Lah saniki butuh nguripno kulkas barang. Nguripno pompa air, pamane jarine ten mendit sakniki sing diarani mesine PDAM rusak karena banjir. Kurang lebih 1 minggu wong padha klepekan golek banyu. Lah yang namanya orang itu kebutuhannya semakin meningkat, kebutuhan listrik semakin banyak, lah pantes energi listrik pemerintah kekurangan. Karena kekurangan dipateni gentian. Ini bagi perusahaan-perusahaan yang butuh listrik ini merasa dirugikan kalau sudah lamanya lampu mati. Loh, andaikan yang namanya Master Edison ini orang Islam, orang iman, betapa besar jariahnya. Karena apa? Listrik dibutuhkan oleh setiap umat manusia di dunia ini. Ada lagi orang yang menemukan yang namanya kertas. Beliau namanya adalah Silent, itu orang Cina, ditemukan abad kedua. Nah, Silent ini yang menemukan kertas itu, betapa besar yang namanya jasa Silent ini. Karena apa? Apapun kehidupan kita itu juga tidak lepas daripada kebutuhan terhadap kertas itu. Mencetak majalah butuh kertas. Mencetak koran butuh kertas. Mencetak Al-Quran juga butuh kertas. Anda tidak ada kertas, nggak bisa Pak Quran dijilid seperti itu, nggak bisa. Mencetak kitab-kitab kuning itu juga butuh kertas. Kayak hadis, cetak kitab fikih, tauhid juga butuh kertas. Anak-anak kita belajar mulai tingkat TK, SMP sampai juga perguruan tinggi butuh kertas itu. Paling rendah bungkus kacang ya butuh kertas. Aja malah ngono. Lawang sego goreng butuh kertas. Andai kan dia ini adalah orang yang beriman, betapa besar jariahnya. Karena apa? Kertas bermanfaat untuk sekian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Kira-kira mene-mene iku wong mati ku nek pancen gak ono sing diarani kain, kira-kira wong mati dibundel kertas kira-kira. Wadah lama li padha meregani gedang goreng. Orang mati itu masih kira-kira saking angelnya pakaian, kira-kira besok itu dibungkus dengan kertas. Lah apa boleh toh Pak orang mati dibungkus kertas? Boleh saja. Yang penting itu menutup auratnya. Bila dibungkus kertas sing gawa ya rada merusut mawon. Ada yang namanya tokoh yang membangun peradaban dunia lagi adalah Albert Einstein, yang menemukan teori atom. Dengan atom itu ada senjata yang paling mutakhir. Kalau dulu senjata yang paling ampuh dan mutakhir adalah bom atom. Lebih canggih lagi, ada bom yang namanya bom nuklir. Ini cari ini berita ini di koran nih, jenenge Iran itu sekarang dibenci Amerika, itu khawatir bisa membuat bom nuklir. Lah dari sekian tokoh-tokoh ada lagi yang namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud yang mempunyai teori libido seksual.
Nek cara gampangane niku wong ku pikirane gak bisa tentrem, gak bisa ayem, gak bisa tenang kalau kebutuhan seksualnya itu tidak tersalurkan. Karena pikiran judek, sumpek iku nek sing diare wong duwe nafsu birahi tidak tersalurkan ke sasaran yang tepat. Malah dadi guyonane kanca-kanca. Nek ngelu-ngelune sirah gampang iku. Ombene bodrek ae insyaallah mah. Tapi lek sing diarani ngelu ndasi sorry sing kanca-kanca santri nek guyonan raksun bila sarin rasun bila sarin famun bila sinin iku nek ngeluh oh iso nabiak-nabiak dak karu. Sigmund Freud dari sekian tokoh-tokoh yang mempengaruhi peradaban dunia itu, beliaulah Nabi Muhammad diletakkan deretan tertinggi, teratas dan teristimewa dari semua tokoh-tokoh tadi itu. Termasuk diantaranya ada Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi. Masih berada di bawah. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mengundang perdebatan yang sengit di kalangan para ahli sejarah. Mengundang perdebatan yang berpolemik antara para sarjanawan dari para ahli sejarah. Cara gampangannya Michael Hart dibantah oleh beberapa orang-orang sarjana yang lain. Dengan berbagai macam bantahan-bantahan, beliau Michael Hart ini cukup tangguh. Alasannya, argumentasinya cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa Michael Hart itu jawabannya? Dari perdebatan-perdebatan para ahli-ahli yang lain itu, dia jawab, Nabi Muhammad itu tertinggi, seletakkan paling atas, yang paling utama, karena sepanjang sejarah ini tidak ada orang sehebat beliau. Mbok mulai zaman kolo Bandu sampai kolo saiki, gak ada orang yang menandingi beliau. Beliau bisa mengubah watak pribadi bangsa Arab yang terburuk, paling terbelakang dan paling rusak. Tidak memakan waktu yang lama, hanya waktu 23 tahun itu sudah mencapai keberhasilan yang sangat gemilang. Kalau yang namanya tokoh tadi itu, yang namanya tokoh yang menemukan listrik, itu adalah benda. Menemukan kertas, itulah benda yang tidak bernyawa. Yang paling berat itu mengubah watak pribadi orang yang punya akal pikiran, yang punya perasaan. Ini paling berat, paling sulit. Mulane wong tuwek-tuwek biyene ngandani, mimpin bebek iku luwih gampang timbane mimpin manungsa. Ayo, bebek digiring ngalor, itu. Coba wong digiring ngalor malah ngidul, digiring ngidul malah nggak. Paling berat adalah mengubah watak pribadi seseorang. Loh kok begitu tuh Pak? Loh, kita ini kadang-kadang yang namanya mengubah wataknya anak kita sendiri saja. Wah, itu setengah mati loh. Anak yang kelakuannya tidak baik, diusahakan, diupayakan jadi baik, itu tidak gampang ini.
Nggak ada seorang pinter, sarjana, duwe anak begedut, mursal bedu, ya. Itu beliaunya itu mengeluh, apa anak saya? Gimana? Keluhan itu sampai lapor kepada seorang kiai, seorang ulama yang sudah cukup banyak pengalaman. Nek cara Jawa nih, wis iso ngrasakno pahit manisnya garam. Blak-blakan dia bilang, "Sebelum kiai, anak kula niki ya napa sekolah nggih pun kula sekolahno. Ngaji nggih pun kula ngajekno. Cara kula pimpin ben kula pimpin. Cara ngandani lambe sampai jeber namanya dia. Tapi kok tetap begedut mawon apa ini?" Katanya seorang kiai tadi itu memberikan saran, dadekno anak dadi apik, dadekno anak begedut dadi soleh. Itu tidak cukup anak itu diberi ilmu. Tidak cukup anak itu diberi wawasan saja. Tidak cukup anak itu dididik saja. Anak itu yang bisa mengubah hatinya jelek jadi baik itu hakikatnya Allah. Sing dadekno apik elek arek iku hakikate pangeran. Lalu bagaimana Pak Kiai? Loh, ya ndonga dong. Ndonga njaluk to nang ngarsane Gusti Allah. Wong dalam hadis itu Nabi dalam sabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang tidak ditolak doanya. Apa itu doanya siapa yang mereka 3 orang yang tidak ditolak tidak ditolak doanya oleh Allah itu? Salah satu daripada hadisnya itu mengatakan imamun adil, pemimpin yang adil. Cuma oleh pemimpin adil zaman kau yang ini medet angel ditemu tuh. Yang kedua adalah mazlumun, orang yang teraniaya. Iku dongane mandi mujarab dan hampir gampang-gampang diijabahi oleh Allah. Lalu yang ketiga, doaul walid liwaladihi, doanya orang tua terhadap anak-anaknya. Loh, sampai anak pancen metenteng nang pangeran, donga nang pangeran, embuh dalane anak sampean dadi apik iku, embuh iku kok ana ae sababi ae. Terkadang orang tua masih hidup, anake mursale gak lumrah. Barang ditinggal mati bapake oleh pirang wulan dadi wong apik gak lumrah. Barang ditinggal bapak durung tobat, durung insaf. Barang ditinggal mati wong tuane karo do mati, baru insafnya luar biasa. Itu dadi sedikit itu. Lho apa sebabnya? Ya iku mangko dongane wong tuane mang tembus. Doa dari orang tuanya tadi itu yang diijabah oleh Allah, kadang-kadang tidak spontanitas itu diparingno menurut kehendak lan kemauane Gusti Allah. Lalu itu anak kita saja sudah kesulitan, apalagi orang lain. Nah, wong kula panjenengan iki dakwah aja-aja wong sak RT lho, dadi wong sembayang kabeh, dadi jamaah kabeh, dadi sregep ibadah kabeh, 20 tahun guru karuane iso sak RT. Saking angel aja-aja orang jadi baik. Ngajak orang yang begetut-begetut itu satu RW dijak sembayang kabeh, dijak jamaah kabeh, kira-kira 50 tahun itu belum tentu bisa berhasil gitu. Ngejak ibadah kabeh wong sak kecamatan mbok 100 tahun mbubuane.
Apalagi ngejak orang sak kota atau sak kabupaten. 200 tahun boboan niku bisa berhasil. Lebih-lebih satu provinsi, lebih-lebih satu negeri. Sampai gundul dasi kadang-kadang ya sampai belum tidak berhasil. Lah Nabi itu sing namanya orang-orang pada menyembah patung berhala, yang namanya berhala patung berhala yang ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah itu jumlahnya 360, hanya 23 tahun bablas kabeh. Tidak ada sepanjang sejarah itu orang seperti itu. Kata beliau mengatakan, the dignity of man and of the human person in history. Orang yang paling tersohor di dunia sejarah adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa waktu sudah agak moga-moga manfaat apa yang kita sampaikan. Semoga kita mendapatkan berkah daripada menuturkan sekelumit kecil daripada biografi Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq bis-shawab wa ilaihil marja'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya ta'imal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah. صل على سيدنا محمد خير الورى سجية يا ربنا اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم على الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من الفاتحة.